Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya menuju ke lesson 2 strip 1 yaitu database relasional. Tujuan mempelajari materi ini yaitu yang pertama mendeskripsikan fitur tabel tunggal, mendeskripsikan atau menjelaskan fitur dan aturan database relasional, menjelaskan keunggulan dan kelemahan jenis database, dan yang terakhir menetapkan tabel relasional dan istilah-istilah penting lainnya nanti ya. Kita awali dengan single tabel atau satu tabel. Seperti yang dibahas pada sebelumnya, database file flat atau file datar tadi itu adalah jenis database yang menyimpan data dalam satu tabel. Masih ingat di lesson sebelumnya itu database flat file ini umumnya dalam bentuk teks biasa dengan setiap baris hanya menyimpan satu catatan, satu record ini ya. Itu ya. Keunggulannya dan kelemahannya apa? Untuk database flat file ini atau file datar ini, keunggulannya mudah dipahami, mudah diimplementasikan, mudah untuk mengekstrak informasi, kemudian semua catatan disimpan di satu tempat, pengurutan dan pemfilteran laporan yang sederhana, dan terakhir persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih sedikit. Untuk kelemahannya, ini ada keamanannya sangat kurang, kemudian data tidak konsisten atau inkonsistensi, data mengalami redundansi, pengulangan atau duplikasi, rumit untuk berbagi informasi, lambat untuk database yang sangat besar itu ya, karena saking banyaknya redundansinya itu ya. Contoh database file yang flat ini atau file datar ini kita lihat, perhatikan bahwa detail buku dan penulis disimpan dalam satu tabel. Ini merupakan pengulangan nilai sebenarnya ya. Misalnya ini ya, ini kebetulan beda. Yang pertama ini beda. Nah, beda pengarang, beda judul bukunya. Ya. Tapi kalau yang ini bagaimana? Yang ketiga ini pengarangnya sama memang. Oliver itu membuat atau mengarang buku lebih dari satu misalnya. Selain Citizen of the World ini juga dia mengarang buku Androcles and the Lion. Ya, ini kan sebenarnya perulangan nih. Ya, bahkan diulang sampai se-author ID-nya ini. Sebenarnya kalau yang ideal itu yang diulang hanya author ID-nya nanti ya. Tapi nanti juga tidak dijadikan satu dengan title ini seperti ini ya. Nah, karena kita bicaranya database flat file atau file datar ya satu tabel ya. Jadi tidak bisa melakukan yang relasional itu ya. Sekarang kita bandingkan dengan database relasional. Ini database relasional menyajikan informasi dalam tabel dengan baris dan kolom. Setiap kolom merepresentasikan jenis informasi tertentu, field, dan setiap baris mencantumkan satu record atau catatan. Tabel kemudian dikaitkan satu sama lain dengan menggunakan field-field yang umum ya. Field yang unik itu disebut juga sebagai kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap catatan atau setiap record di dalam database relasional. Contohnya semacam ini, contoh database relasional. Ada tabel student ya. Kemudian ada tabel course atau kursus ya atau perkuliahan lah. Perkuliahan seperti ini. Kita lihat tabel student ini dia punya primary key ID dan course-nya itu juga punya primary key ID. Di tabel student ini ada yang namanya foreign key ya. Yang foreign key itu apa nanti? Foreign key itu adalah kunci yang nanti terkait ya, yang terkait dengan kunci atau primary key di tabel lain ya. Itu paling gampang seperti itu. Namanya relationship nanti ya. Jadi course ID-nya ini nanti berapa?
Jadi dikaitkan, untuk mengaitkan sebenarnya masih ada hubungan dengan student dan course-nya. Ternyata student ini ID-nya ini, namanya ini, tanggal lahirnya ini, kemudian alamatnya di sana. Course ID-nya dia mengambil C001. Ya, nanti dirujuk C001 itu, di reference atau diarahkan kemana? Oh, ke sini. C001 itu adalah basis data lanjut misalnya gitu ya. Durasinya berapa kali pertemuan ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi setiap tabel yang di ini student dan course ini diberi namanya kolom primary key tadi ya, ID ini. Yang mengidentifikasi instansi entitas secara unik, yang membedakan setiap ini ya. Baris ini unik. Itu primary key. Kolom primary key dalam satu tabel ditetapkan sebagai kolom parent key dalam tabel terkait untuk membentuk hubungan antar tabel. Dan hubungan atau relationship antara tabel student dan tabel course ini memungkinkan Anda menyimpan data dan membuat query untuk menentukan kursus tertentu yang sering yang sering atau yang sedang dihadiri oleh siswa atau telah dihadiri. Keunggulan dari database relasional atau multiple tabel itu redundansi lebih sedikit ya. Memang redundansi itu tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan, tapi meminimalisir. Itu ya. Kemudian menghindari ketidakkonsistenan, efisiensi, integritasnya, datanya terjaga, kerahasiaannya ada, dan nanti kita bisa lihat catatan untuk melihat secara detailnya ya. Tabel relasional. Tabel adalah struktur sederhana tempat data diatur dan disimpan. Ini contoh yang tabel employee ya, pegawai. Ini adalah tabel pegawai, employee ID, ada kode pegawainya, kode karyawannya, kemudian ada nama akhir, nama depan, kemudian departemen ID dan payroll ID-nya, kemudian nickname-nya. Ya. Ini kolom-kolomnya tadi. Kemudian baris-barisnya atau row-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pegawai misalnya gitu ya. Employee ID dijadikan sebagai primary key atau kolom primary key ya. Yang membedakan antara satu data dengan satu data lainnya. Yang bisa dilihat di sini ya. Foreign key-nya ada juga yang FK ini, foreign key. Untuk kolom foreign key-nya adalah departemen ID ya, dan ada juga payroll ID yang unique key namanya ya. Jenis-jenis kunci yang atau jenis-jenis key yang ditunjukkan di sini nanti akan dibahas dalam lesson-lesson berikutnya ya. Atau pelajaran berikutnya. Untuk database atau tabel database relasional ini ada aturan-aturannya yang harus diikuti ya, yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu setiap tabel memiliki nama yang berbeda, pasti itu ya. Setiap tabel dapat berisi beberapa baris ya. Setiap tabel memiliki nilai untuk mengidentifikasi baris secara unik. Ada nilai untuk mengidentifikasi baris secara unik tadi. Primary key tadi. Kemudian setiap kolom dalam tabel memiliki nama yang unik juga. Entry dalam kolom adalah nilai tunggal. Ya, namanya. Jadi tidak ada yang multiple. Masing-masing isian dalam kolomnya itu. Entry atau isian dalam kolom memiliki jenis yang sama. Satu kolom itu pasti sama. Semua nama semua. Address semua. Satu kolom itu ya. Dan urutan baris dan kolom tidak signifikan. Ini aturannya ya. Istilah-istilah penting yang harus kita ketahui yaitu yang pertama tabel. Itu struktur penyimpanan dasar. Kolom itu atribut yang menjelaskan informasi pada tabel. Primary key itu pengidentifikasi unik untuk setiap baris. Kemudian foreign key itu kolom yang mengacu pada kolom primary key di tabel lain. Nah, seperti tadi saya jelaskan ya. Baris data untuk tabel instan atau instan tabel. Satu baris, row gitu ya. Data untuk satu instan. Fill satu nilai yang ditemukan di perpotongan baris dan kolom.
Rangkuman dari pelajaran kali ini, yaitu materi kali ini, Anda seharusnya telah mempelajari cara mendeskripsikan fitur tabel tunggal, menjelaskan fitur dan aturan database relasional, menjelaskan keunggulan dan kelemahan jenis database, menjelaskan juga dan menetapkan tentunya ya, menetapkan tabel relasional dan istilah-istilah penting lainnya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.